Mahnya. Aduh, mandak udah kan subur. Ke atas. Daun ban. Bagus. Ini dinamakan umigo. Nama latinnya umigo. Dengan jenis sekitar 25 cm tumbuh ke atas. 2,5 cm. Dengan lebar seperti jari manis anak kecil. Dan ini adalah Seledrico produksi Indowali Berjaya. Oke. Beginilah keadaan kampung di SHG. Dan ini tanaman sup yang terkena hama ulat yang terjadi biasanya di tanaman cabai. Ini bibit hasil persilangan dari bibit umigo dan Seledrico, menghasilkan benih sup yang sangat estetik. Everybody. Ya, mungkin itu dulu videonya. Silahkan simak pekerjaan saya sore ini. Ya, temani kesibukan sore saya dengan nonton video berikut. Let's go. Saya taruh dulu ya. Sorry. Oke, kita next and Matan di hulu membawa rakit bagandengan. Hai guys, hari ini matan di udik barito hari baganti minggu
siangan malam. Ya, siapa yang cita-citanya jadi petani? Tulis di kolom komentar ya adik-adik. Yang cita-citanya menjadi petani, silahkan drop komentarnya di kolom komentar. Ya, beginilah keadaan perkebunan warga di Kalimantan setelah resmi menjadi ibu kota baru yang disahkan oleh presiden kita tercinta Joko Widodo dan wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Semoga tidak mengganggu aktivitas warga setelah dijadikan ibu kota ya. Khususnya hutan yang sangat asri di Kalimantan Jaya. Karena Kalimantan memiliki tanah yang sangat subur apabila digunakan di tangan orang yang tepat. Oke, jadi mungkin sekitar kurang lebih 1 jam ke depan saya akan menemani Anda semua keliling atau ngevlog perkebunan warga di Kalimantan ini. Masnya kita naik ke atas sebentar untuk melihat view alam tanah Kalimantan. Bayangkan udaranya sangat segar meskipun sudah menjelang senja hari. Sangat segar udaranya teman-teman. Beginilah keindahan alam Kalimantan dengan udaranya yang masih sangat terjaga dari polusi-polusi alam. Dari polusi-polusi alam yang sangat lumrah di perkotaan, namun sangat anti kami di Kalimantan, di desa ini dengan polusi. Ya, kita naik lagi ke atas melihat perkebunan karet warga di sini. Ya, mungkin Anda mendengar suara-suara binatang itu
biasanya itu pertanda akan menjelang malam hari atau sudah senja ya ini. Jadi bisa kedengar suara itu, entah dari suara binatang apa saya juga kurang tahu, karena itu belalang atau apa ya, juga tidak pernah menemui sesosok binatangnya itu. Jadi dia bersuara-suara aja. Tuh dengar, mungkin burung atau belalang ya. Lihat ya, mungkin itulah suara di hutan ya, ini juga di hutan, pertanda menjelang malam hari. Ya, inilah salah satu pokok mata pencaharian warga di sekitar, yaitu menyadap karet. Dan sampingannya itu tadi berkebun. Jadi ya, sekitar hutan ini sumber segala mata pencaharian. Tentu bersih dari yang namanya kata haram ya uangnya, karena di sini murni dari alam, untuk alam dan untuk kesejahteraan bersama. Jadi sekitar setengah jam lagi, ini sudah menjelang maghrib ya. Jadi di sela-selanya ini saya nge-vlog sebentar dan memberitahukan keadaan atau sumber mata pencaharian warga di desa ini, khususnya di daerah Kalimantan, desa di daerah Kalimantan ya. Jadi bagi Anda yang ingin bercocok tanam, bisa saya beritahukan nanti caranya menanam, khususnya tanaman sop ya. Silahkan komen di kolom komentar yang ingin tahu cara menanam sop atau seledri untuk tanamannya maksimal subur.
Airnya sangat jernih. Tentu masih terjaga ekosistem mata airnya ini ya. Sumber mata air. No merkuri ya, airnya sangat jernih, langsung sumber dari pegunungan Pancur Sayup. Oke, jadi kita ngevlog ini sampai hampir malam hari ya. Simak terus aja perjalanan saya kali ini di kebun Kalimantan. Yo. Oke, kita duduk santai-santai dulu lah. Oke ya, kita duduk santai-santai dulu di sono. Harap kita begitu untuk apa? Musok tuh begitu 75. Kacau ah. Musok begitu 75. Hanya sampai apa lawan ketatar ya pulau. Malah mengirim malah untuk ya.
Tutup kalau. Tutup kalau. Ya bagi tukang bakso atau tukang soto bisa menghubungi channel ini untuk pemesanan sop ya. Ini sangat melimpah dan lebih segar tentunya, lebih fresh karena langsung dipetik dari sumbernya. Silahkan untuk komen dan yang mau bibitnya atau media tanamnya bisa juga kontak ya. Lihat ini sisa sop atau seledri yang tersisa ya, untuk dibuang aja ya karena tidak ada apa ya namanya atau sisanya ya, pilihannya yang tidak terpakai lagi, yang terserang penyakit ya, jadi ini cukup dibuang aja. Tapi sebenarnya ini masih bisa dimakan, tetapi karena kebanyakan tidak ada yang mau juga orang ya, dan untuk dijual ini tidak diterima pengepul yang seperti ini. Ya mau gimana lagi ya kan. Ini penunggu hutan di sini teman-teman, kucing ini belangnya ada 3 belangnya ya, kucing belang 3. Oke, saya ingin membersihkan kaki saya dulu di sungai ini, sumber mata air. Oh, segar sekali. Apalagi ini kalau kita mandi di tengah hari ya, pasti sangat segar. Sorry, ini pencahayaannya sudah agak menghitam, pencahayaannya sudah agak gelap karena menjelang malam ya, sudah jam 5 ya, setengah 6 ya, sudah sekitar setengah 6 ya, hampir maghrib lah ya. Kita habiskan waktu untuk nge-vlog di sini.
saya ingin ke Rampak dulu ya, atau ke gubuk. Saya akan memperlihatkan gubuk di hutan sini ya. Ini gubuknya, untuk beristirahat ketika selesai bekerja di kebun ini. Oke, sangat gelap. Sangat gelap, sangat menyeramkan. Oke, BTW saya di sini sendiri ya. Karena sudah pulang tadi, para pekebun di sini sudah pulang. Hanya tersisa saya seorang, anjay. Oke, kita santai-santai dulu aja ya, sambil ngobrol-ngobrol sedikit. Inilah teman-teman. Nah, ini adalah tanah yang sudah bercampur dengan kotoran hewan untuk media tanamnya. Jadi ini sangat berguna ya untuk penyuburan seledri ini. Ini bibitnya tadi. Terus ini sekitar seminggu lagi sudah bisa dipindahkan ke sini ya. Sebelum dipindahkan ke sini, itu dibentuk bulat dulu seperti ini teman-teman. Sebelumnya seperti ini, masih di penyemaian. Setelah disemai itu baru dikepal dengan tanah ya, tanah yang agak lembek. Itu sekitar 4 sampai 5 apa ini namanya, 5 batang ini disusun, terus dijadikan bulat seperti ini. Oke, saya fokuskan dulu. Oke. Dan ini masih tanah biasa teman-teman. Ini tanah biasa ya, itu bekas
dipalu atau dicangkul, terus ditaruh ke sini. Setelah itu baru ditimbun dengan fermentasi kotoran ayam. Kotoran ayam bisa juga, atau kotoran sapi, kotoran hewan yang mengandung pupuk organik ya. Ini proses fermentasiannya, dan ini cairannya. Jadi ini harinya sudah agak mendung. Oke, sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe dulu ya. Sambil kita jalan-jalan lagi mengelilingi perkebunan ini. Silahkan di subscribe, di like, di komen, dan di share ke grup-grup keluarga kalian, ke tetangga kalian, ke kerabat sanak saudara kalian. Oke teman-teman, ya kita ke gubuk ini dulu, atau di sini menyebutnya rampa, karena harinya agak sedikit gerimis. Oke, saya taruh dulu ya. Saya ingin ada sedikit yang ingin saya bereskan. Karena saya sini sendiri, jadi tidak ada tukang kamera ya. Saya taruh bentar dulu. Oke, tunggu ya. Wait.
Oke, come back again. Ya, sudah sekitar kurang lebih lewat 10 menit ya. Bentar lagi, di sekitar 20 menit lagi azan maghrib. Mungkin sebentar lagi saya akan tutup vlog atau jalan-jalan saya kali ini, review perkebunan warga di Kalimantan. Jadi teman-teman, bisa saya ceritakan sedikit, di kampung ini baru sekitar 1 tahun atau 2 tahunan ini baru mengenal, atau bukan baru mengenal ya, mungkin baru tenarnya atau tren-trennya lah menanam tanaman sup ini atau seledri ya. Sup ya kalau di kampung saya nyebutnya. Kalau kalian yang nggak tahu, sup itu adalah seledri yang untuk kuah sup, kuah bakso ya biasanya, nasi goreng biasanya. Jadi karena banyak yang nanam ini, jadi bukan hampir ya, kebanyakan warga di sini berkebun tanaman ini. Kalau dulu biasanya berkebun cabai, kacang buncis, sama kacang panjang di sini ya. Kebanyakannya terong juga. Yang sejenis gitulah, tanaman sayuran pasar ya. Dan setelah mungkin banyak yang menanam sup ini, pada ikut-ikutan tuh warganya, karena mungkin agak
apa ya, penanamannya ini agak mudah dan hasilnya juga lebih apa ya, lebih lumayan lah gitu daripada tanaman yang lain, dan mungkin modalnya juga nggak terlalu banyak ya. Untuk biasanya kan kalau cabai itu wah modal obat-obatannya, pupuknya itu sangat banyak ya. Kalau ini mungkin besar modalnya dari ini, pengolahan tempat wadahnya ini seperti atapnya mungkin yang agak mahalan ya, dengan media tanamnya tadi. Seperti kotoran hewan itu kalau kita beli itu biasanya 10.000 per karungnya. Jadi itulah yang mungkin kemahalannya. Karena itu juga salah satu faktor pendukung banget ya untuk tanaman ini. Itu kotoran itu, kalau biasanya kalau tidak pakai kotoran itu tidak subur dia, tidak cepat bisa panen ya, dan cepat mati juga kalau tidak ada pakai itu. Karena itulah zat-zat yang membantu perkembangan tanaman ini. Sangat menjanjikan banget sih bertanam ini dengan usaha sampingan ya. Biasanya warga di sini juga ini nyadap karet itu usaha pokoknya, dan ini usaha sampingan dari menyadap karet. Ya, jadi itulah mungkin ya keunggulan di desa ya. Tanaman apapun subur asalkan dirawat dengan baik. Dan juga tanahnya ini biasanya tanah yang cenderung teksturnya itu subur ya, gembur ya. Jadi subur lah ya. Di tanah Kalimantan ini mungkin terkenal lah ya kesuburannya. Biasanya terkenal dengan sungainya itu yang mempunyai emas. Tambang batu bara biasanya di Kalimantan cukup besar. Sawit apalagi juga sekarang ini 10 tahun belakangan atau 5 tahun belakangan ini sawit, perkebunan kelapa sawit sangatlah banyak di Kalimantan. Yang mungkin dikhawatirkan dari beberapa pihak itu yang mengganggu lah ya. Semoga aja enggak ya. Semoga aja tidak mengganggu. Harapan dari masyarakat sih tidak mengganggu ya. Wow. Menurut kalian pertambangan di Kalimantan ya, semoga ada yang orang Kalimantan yang menonton, gimana menurut kalian pertambangan? Apakah bagus-bagus aja gitu pertambangan di Kalimantan? Karena beberapa tahun yang lalu atau setahun yang lalu itu pernah terjadi banjir yang sangat besar di Kalimantan ya, sepanjang sejarah banjir. Itu banyak pihak yang menyayangkan bencana itu, karena mungkin dari pertambangan banjir itu, atau biasa juga dari sampah ya, itu kita tidak bisa juga menentukan itu apakah dari tambang ya, karena
itu yang bisa menentukan hanyalah orang yang ahlinya dalam menentukannya. Tapi semoga mungkin bisa diperhatikan lagi ya, efek samping dari penambangan, dari pengeboran, penanaman sawit, itu juga pasti mempunyai efek samping terhadap lingkungan alam. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk mencari seorang ahli yang merancang agar aman-aman aja gitu. Karena melihat dari rancangan itu, setelah banjir itu ya banyak perdebatan di antara masyarakat ya. Perdebatannya yaitu sangat merugikan ya, banjir itu terbesar, bayangkan, sepanjang sejarah di Kalimantan. Mungkin dari pihak-pihak pemerintah, pihak-pihak terkait bisa mempertimbangkan perizinan tambang ya, harus sesuai dengan apa ya namanya ya, keadaan alam lah ya. Mempertimbangkan juga, jangan hanya mempertimbangkan sebelah pihak ya, tapi harus mempertimbangkan kedua belah pihak, karena hidup manusia itu harus seimbang, harus balance. Oke, bagi kalian yang sudah berlangganan di channel Bikingans ID ini, semoga selalu setia ya menonton channel ini. Jangan lupa juga diaktifkan tombol loncengnya agar pas saya upload notifikasinya langsung muncul ya di atas notifikasi handphone kalian. Jadi ini sudah hampir maghrib ya, mungkin sekitar 5 menit sampai 10 menit lagi sudah maghrib. Kalau sudah maghrib saya akan pulang untuk bersiap-siap ya, bersiap-siap untuk malam hari. Jadi sambil menunggu-nunggu kita ya sebentar-bentar dulu, santai dulu ya. Mungkin video ini dapat apa ya, kalian saksikan untuk menemani istirahat kalian, menemani tidur kalian sebelum tidur ya, untuk ya melihat keadaan alam lah ya. Jangan nonton hiburan doang ya, nonton juga edukasi atau apa ya namanya, edukasi atau tentang alam-alam ya, karena itu sangat penting. Kalau tidak ada alam dan juga alam itu tidak terjaga, maka kalian sendiri yang akan yang terkena akibatnya. Binatang-binatang pun juga terkena akibatnya ya, kalau alam tidak dijaga dengan baik. Jadi mungkin harap dimaklumi video ini apa namanya ya, ngelantur-lantur ya, karena ini memang channel santai aja ya bro. Kalau kalian suka ya ditonton, kalau enggak ya skip ya. Channel family friendly, channel untuk fun, untuk hiburan kita semua.
dan untuk pembelajaran mungkin ya, agar wawasan terbuka, khususnya yang diam di perkotaan mungkin jauh dari hutan, bisa mengikuti video ini karena ini full di hutan ya, di tengah-tengah hutan perkebunan di Kalimantan. Bayangkan teman-teman, saya berada di sini sendirian. Dan hari sudah menjelang malam. Lihat saja, sudah agak mendung juga harinya. Harinya sudah agak-agak mendung. Siapa itu bersuara anjing? Jadi ngeri saya ya. Ini tanamannya di polybag, mungkin sisanya ini, sisa yang hampir mati ditanam ke sini, siapa tahu jadi subur lagi ya. Yang namanya juga coba-coba. Oke teman-teman, saya beranjak pulang dulu ya. Mungkin sekian dulu di perkebunan ini. Oke, saya akan menuju ke jalan utama ya, untuk pulang. Kenapa ini? Wow, anjing, ada penyengat teman-teman. Karena mungkin ini HP saya terang, jadi dia menyerang. Penyengat atau lebah, saya kurang tahu. Atau belalang malamnya, jangkrik. Bukan jangkrik ya, mungkin belalang ya. Kumbang, mungkin kembang, lebih tepatnya kumbang. Ya, ini sudah di jalan, tidak terlalu jauh ya, sekitar 300 meter dari hutan tadi.
Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu perjalanan saya atau vlog saya pada episode kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan aktifkan juga loncengnya, share ke teman-teman kalian. Oke teman-teman, harap dimaklum kalau ada ngomong-ngomong yang salah, harap dimaklum ya. Saya juga baru belajar ngevlog. Semoga channel ini semakin sukses dan kalian sehat selalu dan sukses selalu. Okay, see you di next video.